Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mareta Putri dengan nomor induk mahasiswa E77219041. Saya dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tarekat Siddiqiyah. Yang akan saya jelaskan di sini adalah mulai dari sejarah tarekat Siddiqiyah hingga amalan-amalan yang ada di dalam tarekat Siddiqiyah itu sendiri. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Tarekat Mu'tabarah 2 yang diampu oleh Bapak Yazid. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah dari tarekat Siddiqiyah. Jadi, tarekat sangat berkembang pesat hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia. Perkembangan tarekat yang sangat pesat inilah yang membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah. Karena perkembangan tarekat juga termasuk salah satu perkembangan dakwah Islam. Berkembangnya tarekat membuat tarekat memiliki banyak aliran-aliran. Aliran ini lahir karena murid yang dipercaya oleh sang mursyidnya untuk menciptakan tarekatnya sendiri. Namun, ajaran-ajaran ini tidak jauh berbeda dengan ajaran-ajaran dari mursyid sebelumnya. Meskipun tarekat-tarekat yang berbeda ini memiliki ajaran yang berbeda-beda, namun setiap tarekat yang ada di dunia ini memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui beberapa tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh sang mursyid. Dalam tarekat ada banyak sekali aliran-aliran seperti tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, tarekat Samaniyah, tarekat Syadziliyah, termasuk salah satunya adalah tarekat Siddiqiyah. Tarekat Siddiqiyah adalah tarekat yang muncul dan diperkenalkan di Ploso, tepatnya Kabupaten Jombang, pada tahun 1959 oleh seorang mursyid yang bernama Kiai Muhammad Muhtar Ibnu Haji Abdul Mu'ti. Kemunculan nama Siddiqiyah sebenarnya bukan semata-mata karena keinginan Kiai Muhtar itu sendiri, akan tetapi atas anjuran dari gurunya yang bernama Syekh Syuaib Jamali Al-Bantani. Sebelum tarekat itu resmi dinamakan dengan tarekat Siddiqiyah, awalnya tarekat ini disebut dengan tarekat Halwatiyah Siddiqiyah. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, maka nama Halwatiyah tidak lagi disebut dalam rangkaian nama tarekat tersebut, sehingga hanya disebut sebagai tarekat Siddiqiyah. Nah, perubahan nama atau penamaan baru seperti itu di dalam dunia tarekat merupakan suatu yang wajar dan telah diakui kebenarannya. Bahkan Abu Bakar Aceh sendiri mengatakan bahwa pergantian nama dalam tarekat merupakan sesuatu yang wajar sesuai dengan pengaruh oleh syekh-syekh tarekat yang mengamalkan belakangan keadaan setempat dan keadaan bangsa yang menganut tarekat-tarekat tersebut. Nah, untuk memperkuat argumennya, Abu Bakar Aceh mencontohkan tarekat Naqsyabandiyah yang pada ajaran-ajarannya banyak ditulis dengan memakai istilah-istilah Persia. Namun, perubahan nama seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah diberi kepercayaan oleh mursyid sebelumnya. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali tarekat yang merupakan kreasi ulama Indonesia dan memberikan nama yang baru, seperti tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nah, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini sendiri kan merupakan
hasil kreasi dari Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi Al-Makki yang menggabungkan ajaran tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsyabandiyah. Kembali ke pembahasan mengenai tarekat Sidikiyah. Nah, uniknya pendirian tarekat Sidikiyah itu sendiri selalu mendapatkan ujian dari waktu ke waktu. Permusuhan dan fitnahan terus bergulir. Tidak hanya di pelosok sebagai pusat tarekat Sidikiyah, akan tetapi juga di daerah-daerah yang sudah ada pengikut Sidikiyah seperti Nganjuk, Bojonegoro, Malang, Demak, dan juga daerah yang ada di Sidoarjo. Seringkali warga tarekat Sidikiyah yang melaksanakan zikir, pengajian, atau bahkan pembaiatan dipanggil ke Qadim dan acaranya dibubarkan. Bahkan pendirian tarekat Sidikiyah di Wage ini pun juga sempat mengalami ancaman dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dipanggilnya pendiri dari cabang tarekat Sidikiyah Wage oleh kepolisian. Nah, setelah mengalami beberapa peristiwa, akhirnya sang khalifah tarekat Sidikiyah ini mendatangi sebuah tanah kosong yang pada waktu itu merupakan lokasi pembuangan sampah. Sang mursyid menunjuk lokasi tersebut dan mengatakan bahwa pendirian tarekat Sidikiyah di lokasi tersebut akan menjadi besar dan mampu memakmurkan masyarakat. Berbeda dari perintah mursyidnya, sang murid pun mendirikan bangunan di lokasi yang berbeda dari yang ditunjuk oleh mursyidnya. Alhasil, ketika itu tarekat Sidikiyah tidak mengalami kemajuan. Namun setelah dianalisis kembali, sang murid yang mendirikan tarekat Sidikiyah di lokasi tersebut langsung membongkar bangunan yang dibangun tadi, lalu mendirikan lagi bangunan sesuai dengan lokasi yang ditunjuk oleh mursyidnya. Dan ternyata setelah membangun lagi di tempat yang sesuai yang ditunjuk oleh mursyidnya, ternyata tarekat di situ membawa pengaruh atau dampak yang sangat besar, tentunya dampak positif bagi masyarakat di sana. Tarekat Sidikiyah yang dipimpin oleh Kiai Mukhtar Mukti memiliki identitas diri yang diaktualisasikan dalam suatu lambang. Lambang dari thariqah ini telah dibuat oleh mursyidnya sejak tanggal 4 April 1972. Lambang ini digunakan sebagai lambang tanda anggota keluarga thariqah Sidikiyah. Dalam lambang tersebut memiliki makna yang sangat dalam. 27 warna dominan dari lambang tersebut adalah warna kuning. Warna kuning diambil dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 69 yang memiliki arti bahwa kuning, bersih warnanya, menggembirakan bagi orang yang memandang. Sehingga dalam lambang tersebut warna kuning memiliki tujuan, yakni yang pertama agar para keluarga Sidikiyah menjadi orang yang dapat menggembirakan sesama manusia dengan arti kegembiraan yang baik. Lalu, tujuan yang kedua dari adanya warna kuning adalah tidak menjadi orang yang suka membuat kesalahan. Di samping itu, lambang thariqah, di dalam lambang thariqah tersebut ada juga warna hitam yang terletak di bagian atas dan bawah. Nah, warna hitam tersebut diambil dari hadis Nabi yang memiliki makna bahwa sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya dalam gelap. Lah, menurut sang mursyid, lambang hitam mengandung makna keabadian, lambang awal dan akhir, serta lambang kejadian. Di warna hitam bagian atas tersebut terdapat tulisan berwarna putih, kemudian di atas warna hitam bagian bawah juga terdapat tulisan yang berwarna putih bertuliskan angka 1 dan 0. Warna putih mengandung makna suci dan bersih. Dalam uraian berikutnya, Mursyid Kiai Mukhtar menjelaskan bahwa kalimat basmalah tersebut
Menurutnya, bahwa dalam kata basmalah itu jumlah hurufnya ada 19. Bilangan 19 adalah terdiri dari angka 1 dan 9, dan jika dijumlah ada 10. Dengan demikian, maka basmalah terdiri dari 19 huruf, sedang jenis hurufnya adalah 10. Jumlah 19 itu ada yang ganda dan ada yang tidak. Huruf yang ganda adalah alif, lam, ro, ha, mim, dan yang tidak ganda adalah ba, sin, ha, ya, dan nun. Dalam keterangan berikutnya dikatakan bahwa setiap huruf di dalam Al-Quran memiliki makna zahir dan batin. Nah, di dalam lambang tarekat Sidikiyah itu terdapat pohon yang dimana akar-akarnya itu mengandung arti tentang rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah. Dalam gambar pohon tersebut terdapat 1 batang pohon dan 4 cabang. Satu batang pohon bermakna rukun Islam yang ke-1, yakni syahadat. Adapun yang dimaksud dengan 4 cabang adalah 4 rukun Islam yang lainnya, yakni sholat, zakat, puasa, dan haji. Buah dari pohon tersebut adalah ihsan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam lingkaran yang berbentuk bulat telur terdapat 2 warna, yakni warna biru tua di bagian bawah kanan tepatnya, dan juga biru muda di bagian bawah sebelah kiri. 2 macam warna itu adalah lambang ilmu hakikat dan ilmu syariat. Biru tua yang terdapat di sebelah kanan sebelah bawah memiliki arti lautan ruhaniyah dan lambang ilmu hakikat, sedangkan biru muda di sebelah kiri memiliki arti lautan jasmaniyah dan ilmu syariat. Dalam membahas mengenai tarekat, rasanya kurang afdol jika kita tidak membahas mengenai ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai ajaran-ajaran yang ada di dalam tarekat Sidikiyah, di sini ada beberapa persyaratan khusus jika seseorang ingin mengikuti tarekat Sidikiyah. Di antaranya adalah yang pertama, sanggup berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada Rasulullah SAW, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada sesama manusia, berbakti kepada NKRI, mencintai NKRI, sanggup mengamalkan ajaran-ajaran dalam tarekat ini, dan juga sanggup untuk menghargai waktu. Di dalam tarekat Sidikiyah ini terdapat 7 ajaran, yakni jahr atau yang biasa disebut dengan nafi isbat. Yang kedua adalah sir atau isnizat. Yang ketiga adalah tauhid rohani selama 7 hari. Lalu ada juga tauhid rohani selama 40 hari, amalan Al-Fatihah, Mi'raj, dan juga khalwat. Di dalam tarekat ini, para muridnya dalam setiap kelompok diperintahkan untuk membaca doa kausaran. Akan tetapi, sebelum memulainya, para murid wajib sekali mengambil wudhu dan memakai pakaian yang menutup aurat. Selain itu, para murid juga disunahkan untuk memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Nah, di dalam doa kausaran itu sendiri terdapat 7 bacaan. Yang pertama adalah tawasul kepada Rasulullah beserta sahabatnya, doa Jaljalut, lalu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, membaca surah Al-Falaq sebanyak 7 kali, membaca surah An-Nas sebanyak 7 kali, membaca surah Al-Kautsar sebanyak 7 kali, membaca surat Al-Qadir sebanyak 7 kali, membaca doa salamun, membaca kalimat la ilaha illallah minimal 600 kali sehari semalam, dan penutup.
Nah, setiap pengikut tarekat Sidikiyah itu sendiri akan mendapatkan buku khusus yang berisi amalan-amalan umum dan juga amalan-amalan khusus. Amalan-amalan umum ini terdapat pada selembaran kertas yang biasanya diberikan oleh pengikut-pengikut tarekat Sidikiyah itu sendiri. Nah, di dalam amalan umum tersebut yang terdapat beberapa ajaran. Yang pertama adalah niat mandi di atas jam 10 malam. Yang kedua adalah niat puasa selama 4 hari sebelum dibaiat. Yang ketiga adalah sholat sunnah taubat. Lalu yang keempat adalah amalan atau wirid. Nah, di dalam amalan ini terdapat amalan-amalan Al-Fatihah, amalan istighfar, taubatan nasuha, muqaddimah sholawat, dan juga sholawat nurzat. Nah, dari beberapa amalan atau zikir atau wirid ini, di bagian sholawat nurzat itu terdapat perjanjian seorang murid hanya kepada Allah. Jadi untuk bagian sholawat nurzat hanyalah orang yang sudah dibaiat saja yang mengetahuinya. Sedangkan untuk orang-orang atau pengikut tarekat Sidikiyah yang belum dibaiat tidak boleh melakukan atau membaca sholawat nurzat, karena kembali lagi di dalam sholawat nurzat ini terdapat perjanjian antara seorang hamba dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang murid melanggar perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan balasan secara langsung maupun tidak langsung dari Allah sendiri. Itulah pembahasan mengenai sejarah dan juga amalan dari tarekat Sidikiyah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum